Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ya, baru-baru ini beredar foto Ahmad Sahroni yang dengan narasi bahwa Sahroni kabur ke Singapura ya di media sosial X. Hal ini juga diunggah oleh influencer Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, yang mengatakan Sahroni pengecut setelah menyulut amarah rakyat dengan mengatakan narasi ya para pendemo atau orang-orang yang mengatakan membubarkan DPR dengan umpatan tolol sedunia ya. Dan beredar juga di media sosial ya, semuanya, hampir semua media sosial, foto 3 orang yang merupakan penyulut api kemarahan rakyat. Yang pertama ada Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem ya, yang merupakan wakil ketua Komisi 3 DPR RI ya. Karena pernyataannya tersebut ya, Sahroni dianggap menjadi salah satu pemicu ya, salah satu pemicu kemarahan rakyat. Yang kedua ada Uya Kuya ya, anggota DPR dari fraksi PAN ya, yang membuat video emang 3 juta gaji besar, 3 juta per hari itu besar ya, dan kemudian 3 juta itu buat bensin doang nggak cukup dan lain sebagainya, yang kemudian semakin ya membuat rakyat marah. Dan yang ketiga adalah Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo, yang merupakan anggota DPR dari fraksi PAN yang juga sekjen Partai Amanat Nasional, yang mengatakan 3 juta per hari, 3 juta itu buat jajan doang ya. Intinya 3 orang ini dianggap sebagai penyulut kemarahan rakyat yang menyebabkan demo besar-besaran baik tanggal 25 Agustus 2025 maupun tanggal 28, 29, bahkan sampai sekarang banyak sekali aksi-aksi, bahkan sampai ke Mako Brimob di Kelapa II Depok ya. Bahkan gedung DPRD Kota Makassar hangus terbakar hancur, bahkan menelan 3 korban jiwa. Luar biasa kemarahan rakyat yang tidak terbendung menjadikan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dianggap sebagai biang kerok ya dari penyulut amarah rakyat yang sudah memuncak ya. Karena selama ini suara rakyat tidak pernah didengar. Ketika membuat undang-undang tidak ada aspirasi publik, kemudian sekalinya membuat undang-undang juga merugikan masyarakat, tidak pernah ya kemudian berpihak kepada rakyat, malah menguntungkan oligarki dan pemilik modal. Itulah yang membuat masyarakat semakin geram ya, ditambah pernyataan dari 3 anggota DPR ini, dan hari inilah terjadilah. Dan Sahroni kabur ya ke Singapura diduga sejak tanggal 27 Agustus 2025, artinya sebelum demo tanggal 28 Agustus 2025 ya. Posisi Sahroni sendiri di Komisi 3 DPR RI dicopot ya, atau diganti. Posisi Sahroni digeser ke menjadi anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi intelijen dan keamanan luar negeri ya. Yang kemudian posisi wakil ketua Komisi 3 digantikan oleh Rusdi Mapesesu ya, yang tadinya merupakan anggota Komisi 1 DPR RI. Jadi ada pertukaran. Sepertinya karena kelancangan dari Sahroni lah yang juga membuat Nasdem berpikir untuk kemudian menggeser posisi Sahroni untuk tidak menduduki posisi pimpinan di Komisi 3 ya, kemudian hanya digeser ke Komisi 1 sebagai anggota. Dan kabar ya kaburnya Ahmad Sahroni ke Singapura juga sudah meluas ya. Kalau kita lihat, Sahroni ini benar-benar pengecut ya, karena kemudian Sahroni juga akhirnya ditantang oleh salah satu wanita yang merupakan pemenang debat Asia Pasifik ya. Luar biasa ini ya. Jadi memang Ahmad Sahroni juga pernah memenjarakan siapa itu ya, Andi siapa itu ya, pernah memenjarakan, kemudian juga dikenal sebagai Crazy Rich Kelapa Gading kalau nggak salah ya, di Jakarta Utara ya, Crazy Rich Jakarta Utara dan lain sebagainya. Dan kali ini Ahmad Sahroni harus menghadapi jutaan rakyat Indonesia yang marah karena pernyataannya ya. Bahkan kemudian beredar ya ajakan untuk menyatroni rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan juga Eko Patrio ya, walaupun ini juga sebenarnya tidak dibenarkan juga ya, karena bagaimanapun itu merupakan kediaman pribadi yang sebenarnya tidak boleh ya. Namun tadi hari ini aksi-aksi seperti itu juga ada ya, dan sepertinya Ahmad Sahroni lebih memilih kabur terlebih dahulu ke Singapura daripada menghadapi amarah rakyat yang sudah memuncak, yang memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi ya. Bahkan tadi kantor DPRD di
Makassar ya, kota Makassar terbakar hangus, kemudian juga Mapolda DIY ya sempat terbakar, dan beberapa gedung ya di beberapa wilayah seperti Bandung Jawa Barat ya, kemudian juga di Semarang dan lain sebagainya juga banyak yang terbakar, termasuk juga banyak sekali mobil-mobil yang terparkir ya di jalan ya, kemudian juga mobil polisi yang banyak sekali yang hangus terbakar, termasuk juga sudah ada beberapa korban di Semarang. Paling salah itu mahasiswa dari saudara-saudara kita dari Papua, ada 3 orang yang menjadi korban jiwa juga. Dan kalau kita lihat juga yang terjadi di Polres Jakarta Timur ya, Kampung Melayu, itu juga ada yang tertembak, entah apakah selamat atau meninggal, kita juga tidak tahu beritanya. Yang jelas kemarahan rakyat hari ini sudah berada di puncaknya, dan tadi para penyulut ya amarah ini juga sudah diam ya, bahkan sudah dicopot jabatan dan bahkan kabur. Namun amarah rakyat belum juga mereda. Bahkan sekelas ya Presiden Prabowo Subianto yang kemudian mengunjungi rumah duka dari Afan Kurniawan, kemudian memberikan klarifikasi, tidak kemudian meredakan amarah rakyat. Dan sepertinya memang gongnya adalah pada kepolisian yang dianggap arogan dan selama ini terus melakukan tindakan yang di luar ya, di luar batas kemanusiaan ya, ketika menangkap para pendemo, dan pendemo itu dianggap seperti sebagai musuh ya, padahal dengan kendaraan barakuda yang anti peluru ya, seperti tank itu ya yang anti peluru, yang kemudian juga punya senjata kanan kiri, nampaknya tidak usah berjalan ngebut-ngebut ya, apalagi mau menabrakkan para pendemo ya. Jadi memang inilah kematian Afan ya menjadi trigger ya bahwa kemarahan rakyat semakin menjadi-jadi, dan nampaknya kerusuhan ini akan terus berjalan bahkan sampai 2-3 hari ke depan ya, karena sudah ada aksi untuk kemudian mengepung Makobrimob dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya. Dan kalau tidak salah kan yang 7 orang anggota Brimob yang dianggap melakukan pelanggaran etik sudah dipatsuskan selama 20 hari ke depan di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan kalau kita lihat ini akan semakin panas ya, dan apalagi klarifikasi dari anggota DPR nampaknya juga sudah tidak berguna lagi. Terbaru dari anggota Wakil Ketua DPR Adis Kadir yang kemarin ya sudahlah salah pernyataannya di awal, seperti nggak pernah berhitung matematika, kemudian diralat lagi pernyataannya makin salah ya. Baru pernyataan dari Wakil Ketua DPR yang lain yakni Sufmi Dasko Ahmad cukup menenangkan ya, yang mengatakan bahwa tunjangan rumah 50 juta itu hanya akan dibayarkan selama 1 tahun ya, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 ya. Jadi tidak kemudian terus menerus ya, artinya satu anggota DPR mendapatkan jatah 600 juta itu pun untuk 5 tahun ya. 600 juta ya, apa 650 ya, 600 juta untuk 5 tahun. Jadi ya wajar lah kalau yang kemudian dia menyewa rumah ya, harga rumah sewa rumah di Jakarta memang cukup mahal ya, di kisaran 50 juta ke atas memang per tahun, tergantung tipenya. Tapi kalau kos-kosan itu kalau dia nyewanya kos-kosan ya, itu ya murah sekali ya, paling nggak sampai 10 juta lah ya. Semahal-mahalan kosannya paling murah ya itu 3 juta lah kalau di kawasan pusat ya seperti Senayan dan lain sebagainya, ya nggak bakalan mahal. Apalagi kalau kemudian sewa apartemen atau lain sebagainya, mungkin ya masih wajar lah segitu. Tapi tadi ya, anggaran rakyat sudah kadung marah, apalagi terkait anggaran beras yang 12 juta per bulan, yang kemudian juga baru diklarifikasi cuma 200.000 per bulan. Tapi nggak mungkin lah ya, masa itu angka yang kemudian slip gaji yang beredar ya, anggaran itu masa bohong. Apalagi kemudian ada pernyataan dari Profesor Mahfud MD yang mengatakan yang beredar itu bukan segitu, bisa mencapai 2 miliaran per bulan ya anggota DPR mendapatkan itu ya. Apalagi pernah di-spill oleh anggota DPR periode sebelumnya yang sudah tidak terpilih kembali ya, Krisdayanti pada tahun 2021 dalam sebuah podcast bersama Akbar Faisal, kan memang setiap bulannya dia memang bisa mengumpulkan sampai miliaran ya, karena anggaran untuk turun ke dapil saja itu 450 juta sekali turun. Dalam setahun 5 kali dia turun ke dapil, 450 juta dikali 5 sudah berapa? Sudah 1 miliar lebih ya. Sudah hampir 3 miliar itu ya, 2 miliar lebih lah, 2 miliar lebih itu dalam 1 tahun ya. Belum
tunjangan-tunjangan yang lain yang itu secara lugu dan polosnya Krisdayanti memaparkan gaji anggota dewan, dan itu periode sebelumnya. Dan kali ini ya tadi dengan kemudian tidak mendapatkan rumah dinas, kemudian ada kompensasi berupa tunjangan rumah 50 juta per bulan. Ya entahlah apakah konfirmasi dari Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan hanya akan berlangsung sampai Oktober 2025 benar atau tidak, kita lihat ya nanti di bulan November apakah ada anggota DPR yang berani kemudian memfoto slip gajinya. Ada juga pernyataan bahwa anggota DPR tidak kemudian membayar pajak, ya bahwa pajaknya itu ditanggung negara. Sama aja tidak membayar pajak lah ya, karena biasanya kalau pekerja formal ya yang PNS itu ya ketika dia menerima gaji itu sudah termasuk dia dipotong pajak. Enak sekali ya. Ya itulah ya kemarahan rakyat yang sudah memuncak, dan sang penyulut amarah rakyat ternyata sudah kabur ke Singapura, yakni Ahmad Sahroni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.